Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa, dan saya tahu Bapak Ibu memiliki pergumulan, kesulitan, dan persoalan masing-masing di masa pandemi seperti ini. Tapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita belajar mengasah diri antara lain dengan mengikuti RHI. Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan angkat satu tema: mengasah belas kasihan, bukan sekedar kasihan. Mengasah belas kasihan, bukan sekedar kasihan. Ada tayangan di TV atau di media sosial, ada seorang anak kecil ya yang dianiaya oleh orang tua kandung, orang tuanya sendiri. Dan kita melihat, wah, kasihan. Ya, kasihan ya. Kita terharu. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada. Kita tidak melakukan apapun, tapi kita cuma kasihan. Begitu juga ketika ada pengemis di perempatan biasanya ya. Lalu kita lihat dia bawa anak kecil, tidak jelas itu anak siapa. Mungkin anaknya sendiri, mungkin kita tidak tahu. Lalu kita bilang, wah, kasihan ya. Panas begini, dia pakai sandal jepit. Kasihan. Apa yang kita buat? Tidak ada, paling banter kita kasih uang receh. Tidak lebih dari itu. Kasihan. Begitu juga ketika ada cerita di TV, ada anak yang kena gendam, motornya dirampas, dibawa, dan anak ini menangis. Orang tuanya marah-marah karena ini motor baru yang belum lunas. Dan kita berkata, wah, kasihan ya. Kasihan. Nah, secara kasihan adalah rasa yang muncul tetapi tidak diikuti dengan sesuatu yang dilakukan. Kasihan cuma kasihan gitu. Nah, hari ini kita belajar belas kasihan, bukan sekedar kasihan, tapi empati. Mari kita cermati, saudara-saudara. Saya akan ajak ibu bapak untuk melihat teladan kita, yaitu Isa Al-Masih alaihissalam, pembawa damai sejahtera, atau Yesus Kristus yang adalah Mesias, bukan sekedar Nabi. Kita akan lihat dari kesaksian Injil Lukas pasal 7, saudara. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17, yang demikian firman-Nya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, menarik sekali. Yesus melakukan empati, bukan sekedar kasihan, tapi belas kasihan, yaitu empati. Yang pertama. Yang kedua, Yesus menolong sehingga anak muda yang sudah mati itu lalu bangkit, hidup kembali dengan kuasanya. Kok bisa? Iya, karena Yesus itu benar-benar Mesias. Dia bisa mengusir setan, bahkan alam pun menuruti perintahnya. Kemudian juga orang mati dihidupkan, dan itu tidak hanya satu kali ya. Ada Lazarus, ada ini anak muda di kota Nain yang sekarang kita baca, ya, dan seterusnya. Ada beberapa. Oke? Dan yang ketiga, selain dikatakan tentang Yesus empati, Yesus itu menolong karena dia adalah Mesias, maka yang ketiga, Yesus atau Isa Al-Masih disebutkan tadi pada ayat yang kita baca, dikatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ayat 16, Lukas 7 ayat 16. Mari kita cermati hal ini secara singkat. Yang pertama, Yesus memang penuh kasih. Coba saudara cek apa kesaksian tentang Yesus atau Isa Al-Masih. Yang dilakukan adalah sesuatu yang baik, yang berguna bagi masyarakat, menolong orang. Ya, itu yang dilakukan. Ada yang lagi pesta, lalu kekurangan anggur dan air diubah menjadi anggur. Ada orang yang sudah buta sejak lahir, disembuhkan buta sejak lahir. Ada yang lumpuh bisa berjalan, dan barusan dan beberapa orang mati dihidupkan. Yesus itu sosok yang baik. Kalau saudara tahu dan cari nabi yang penuh kasih, yang betul-betul penuh kasih, maka tidak ada yang lain, hanya Yesus. Ini Isa Al-Masih. Yang kedua, dikatakan di sini, ia penuh belas kasihan, welas asih, bukan sekedar kasihan, tapi empati. Maka satunya kata dan perbuatan itu yang dilakukan. Dia menolong orang dengan empati. Ini yang harusnya kita lakukan. Dan yang terakhir, yang menarik adalah apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-16, bahwa Yesus diakui sebagai nabi besar. Nabi besar bukan ajaran, dogma. Orang lalu, ini nabi besar. Bukan. Nabi besar itu muncul dari karya pelayanan, karya mujizat yang amat sangat banyak sekali. Dan orang melihat, ini nabi besar muncul di tengah-tengah kita. Dia punya kuasa, dia punya mujizat yang luar biasa banyak sekali, dan dia punya welas asih. Ini dia. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan saudara pada saat ini? Saya beritahu, hubungannya sangat erat. Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang beriman. Dan orang beriman disebut sebagai pengikut Kristus. Lalu ada lahir yang disebut dengan Kristen. Dari kata dasar Kristos, Kristen, Kristianos, dari kata dasar Kristos, artinya pengikut Kristus. Kristus itu Mesias. Jadi kalau Kristus hidup penuh welas asih sebelum dia kembali ke surga, maka saudara dan saya harus belajar untuk hidup welas asih. Tidak mudah memang. Saya merasakan
tidak mudah, tapi kita bisa mohon Roh Kudus untuk memampukan kita. Mungkin nilai kita tidak sampai 100 atau 10 katakanlah, tapi kita bisa mendapat nilai 6 atau 60, itu sudah bagus, bisa meningkat, supaya kita tidak hanya makin tua, tapi makin beriman. Itu hubungannya adalah kita harus melakukan empati, welas asih. Hubungannya adalah kita mengamini bahwa Yesus itu Mesias, dan disebut di ayat 16, Nabi besar. Nabi besar bukan sekedar dogma, tapi terbukti dalam sejarah kehidupan. Nah, tinggal saudara meyakini atau tidak. Saudara mau setia menjadi pengikut dia atau tidak. Yang pasti, kalau saudara pengen hidupnya tentram, ya ikut sumber tentram. Kalau hidupmu pengen hidup yang bermanfaat bagi orang lain, penuh kasih, ya ikuti teladan kasihnya. Dan kalau kita kepengen diselamatkan, tidak hanya sekarang, tapi pada zaman yang akan datang, ya ikut penyelamat. Siapa? Yaitu Yesus Kristus, yang disebut Sang Nabi besar yang sejati. Saudara, saya mengajak hal ini merenungkannya karena dunia kita sekarang sudah nggak memiliki kepekaan. Kita sudah sibuk dengan urusan sendiri, orang lain itu malah bikin repot nanti. Mungkin kita berpendapat begitu. Bahkan lihat saja kalau di jalan mereka berebut, wah, 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 ya, dengar suara, ya, itu kalau dilancangi ya, ini lebih didahului, ya, didahului itu marah. Maka jadilah kebut-kebutan, nanti kalau senggolan, jadi berkelahi itu. Kenapa? Karena orang sudah tidak punya welas asih, tidak punya belas kasihan, paling banter cuma kasihan. Dan saudara dan saya hari ini diingatkan, ayo hidup penuh kasih. Saudara diingatkan, ayo tekun seperti Yesus, berbuat kasih pada orang sekitar seberapa kita mampu. Dan yang terakhir, ayo kita pegang teguh keselamatan, sehingga kita disertai dan diberkati oleh Yesus, Sang Nabi besar yang sejati itu. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan, bimbinglah kami untuk mampu menjadi pengikut-Mu, yaitu orang yang beriman di dalam Kristus. Mampukan kami meneladan welas asih, empati seperti yang terjadi dalam bacaan kami hari ini di Lukas 7, 11-17. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mempercayai bahwa Engkau Mesias, bukan sekedar nabi, tapi nabi besar yang sejati, yang akan menyelamatkan bagi orang yang beriman menjadi pengikut-Mu ya Yesus. Terima kasih. Semoga kami dimampukan untuk meneladan seperti yang Tuhan kehendaki, hidup empati penuh cinta kasih. Di dalam Kristus kami mohon, kabulkanlah doa kami. Haleluya. Amin.